Kalau hendak menanam padi, Cakep, benih disemai di tepi kuala. cakep, Tetap semangat mengikuti apel sore ini cakep, kepada penyuluh pertanian di seluruh Indonesia. cakep. Makasih Pak Darwin pantunnya. Nanti dibahas Pak Andre ya Pak Andre. Iya, Pak. Oh, Pak Andre ada ya. Alhamdulillah, Pak Andre masih semangat, Pak Andre. Baik, Bapak Ibu, izin langsung balik ke substansi. Kami menyampaikan informasi Cakep. terkait luas tambah tanam. Bapak Ibu, per tanggal 3 Desember jam 19.30 ini secara total yang melaporkan ini mengalami kenaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Di tanggal 2 Desember ini 96,0%. Per hari ini ada kenaikan 0,8%. Eh, Kami ucapkan terima kasih. Nah, ini Aceh juga sudah mulai meningkat ya. Eh, Kemarin itu di angka 69, hari ini alhamdulillah sudah meningkat. Mudah-mudahan speed recovery buat Provinsi Aceh. Eh, Semoga kembali normal, baik jaringan listrik maupun jaringan seluler di wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara ya. Ini 96,8%. Nah, ini kemarin sudah ditutup, kami informasikan Bapak Ibu per tanggal 3. Nah, ini memang hari ini sudah tidak bisa melakukan penyesuaian atau perbaikan data lagi. Secara SOP di sistem memang perbaikan data LTT bisa dilakukan di tanggal 1, 2, 3 di bulan berikut, di awal bulan. Ini kami harapkan memang kesempatan tersebut Bapak Ibu penyuluh bisa digunakan khususnya teman-teman admin BPP untuk memperbaiki data-data yang barangkali terlewat atau kemarin di wilayah yang mengalami musibah tidak sempat menginput, ini punya kesempatan untuk memperbaiki. Nah ini kepada provinsi yang eh, sudah 100%, kami ucapkan terima kasih, apresiasi. Provinsi Sumatera Utara sudah 100%, Provinsi Jambi ini sudah 100%, Bangka Belitung, Kepulauan Riau ini juga sudah 100%. Jawa Tengah luar biasa nih, Jawa Tengah gerbongnya besar tapi konsolidasinya solid 100%. Terima kasih. Provinsi DIY sudah 100%. Ini Banten juga sudah 100%, Bali sudah 100%, NTB, NTT, Kalimantan Barat 100%. Lalu Kalimantan Utara, terima kasih. Ini wilayah PJ Pak Kapusluh ya. Kalimantan Utara, terima kasih sudah 100%. Sulawesi Tenggara sudah 100%. Sulbar, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya 100%. Mengucapkan apresiasi, terima kasih Bapak Ibu sudah mendorong rekan-rekan penyuluh di akhir-akhir eh, Bapak Ibu berpindah statusnya. Ini Bapak Ibu semakin menunjukkan kinerja baiknya. Kami ucapkan terima kasih atas semangatnya. Ini yang provinsi lain secara presentasi ini saya lihat sudah 90% ke atas. Ini tentunya angin segar buat kita semua ya. Ini terakhir tadi sudah disampaikan Bu Rina, ini sebentar lagi dan di beberapa kesempatan juga Pak Menteri, jumlah perkiraan eh, pegawai Kementerian Pertanian setelah beralih memang sekitar 51.000. Ini tentunya tenaga baru buat Kementerian Pertanian untuk semakin bukan hanya mempercepat ya. Ini kalau mempercepat secara persentase laporan dari BPS ini sudah tahun ini sudah mengalami peningkatan. Setelah mencapai swasembada diharapkan tahun berikutnya kita tetap konsisten ya menjaga agar swasembada ini di tahun berikutnya tetap terjaga. Nah, ini tugas berikutnya. Setelah kita tahun ini luar biasa, setelah ditarget 5 tahun ternyata bisa 1 tahun. Nah setelah 1 tahun ini kita bisa standar, tentunya diharapkan tahun-tahun berikutnya kita tetap bisa menjaga
produktivitas dari komoditas padi ini. Ini informasi terkait LTT per tanggal 3 Desember. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah menunjukkan kinerjanya dalam hal pelaporan. Yang kedua, kami ingin menyampaikan informasi Bapak Ibu tetap melaporkan terkait kegiatan pendampingan pelaporan transaksi pembelian pupuk bersubsidi Bapak Ibu petani binaan Bapak Ibu di wilayahnya masing-masing. Ini sudah lewat ya per jam 12 sama seperti tadi laporan GKB dan Jagung memang per jam 12 di aplikasi Epusluh sudah ditutup. Kami harapkan Bapak Ibu tetap melakukan pelaporan baik tidak ada transaksi yang terjadi di petani, tidak ada pembelian, Bapak Ibu tetap diminta untuk melaporkannya. Dan yang ketiga, kami informasikan Bapak Ibu khususnya terkait simultan, ini kami sampaikan informasi awal. Ini simultan pada saat ini sedang dalam proses pengembangan penyemurtaan. Kami harapkan secara kinerja, secara performan lebih baik dan kami harapkan memang Bapak Ibu khususnya admin di tingkat BPP, Kabupaten, Provinsi ini sudah mengetahui ya. Ini kemarin masa transisi kita punya 2 alamat aplikasi. Nah ini sedang kita gabungkan sehingga Bapak Ibu mengakses alamat Simluh di satu alamat yaitu simluh.pertanian.go.id. Nah ini kami share. Nah, ini kalau Bapak Ibu saat ini sedang mengakses dan kami sebenarnya juga sudah mendapatkan beberapa pertanyaan Bapak Ibu masuk ke kami. Memang saat ini sedang proses penyelesaian sehingga memang terkait 3 aktivitas di aplikasi Simlu kami tutup Bapak Ibu. Kami tutup kenapa? Karena saat ini datanya sedang kami migrasikan sehingga inputan Bapak Ibu per tanggal 30 November bisa kami migrasikan ke aplikasi yang baru sehingga tidak ada yang tertinggal. Kami khawatir kalau tetap dibuka hasil tarikan kami di Simluh yang versi sebelumnya masih ada terjadi perbaikan. Ini ketika dipindahkan ke aplikasi Simluh yang baru, ini ada yang terlewat sehingga memang ini merupakan bagian dari kegiatan pengembangan Simluhtan sebelum di deploy ya istilahnya di deploy sebelum di install dalam server Kementan. Nah, ini kami tutup sehingga memang eh, tidak ada pergerakan data di Simluh yang lama karena memang database Simluh yang lama akan dipindahkan ke yang baru sehingga Bapak Ibu di Simluh yang baru kami harapkan tidak ada data-data yang tertinggal atau tidak terbawa ke Simluh versi yang baru. Ini kalau Bapak Ibu saat ini akses, ini ada informasi ini Bapak Ibu di alamat Simluh Pertanian Go ID. Sekali lagi kami menginformasikan ya. Ini di halaman utama begitu Bapak Ibu akses. Ini dalam rangka pemeliharaan sistem database operasional Simluh terkait tambah data, edit data, dan hapus data. Ini dinonaktifkan atau tidak dapat berfungsi sementara terhitung tanggal 1 Desember sampai 31 Desember. Jadi Bapak Ibu masih tetap bisa melihat, tapi 3 aktivitas ini tambah data, edit data, dan hapus data ini kami nonaktifkan. Sekaligus kami menginformasikan, kami berharap juga Bapak Ibu menyampaikan ke rekan lainnya, khususnya teman-teman admin ya. Ini saat ini sedang kami kembangkan, sekaligus penyesuaian nanti kelembagaan kami sedang menggodok terkait proses bisnis baru ya. Ini kan ada peralihan. Nanti pemegang adminnya siapa? Ini sedang kami godok terkait proses bisnisnya setelah Bapak Ibu beralih nanti apakah tetap di dinas atau ke
apa kami belum ini sedang di ini ya kelembagaan penyuluhan yang berada langsung di bawah koordinasi Pusat Penyuluhan Pertanian. Ini kita perlu sesuaikan Bapak Ibu. Memang banyak yang harus kita lengkapi baik secara struktur organisasi ternyata juga aplikasi-aplikasi turunan nanti ini menjadi PR besar kita ya. Ini tentunya antara kebijakan atau regulasi ini sebagai guidance sebenarnya. Regulasi yang ada nanti harus disesuaikan si sistemnya ya. Si sistem harus menyesuaikan dengan regulasi yang sudah ditetapkan, baik dari struktur organisasinya maupun nanti siapa yang menginputnya. Di, di ini masih ada masa sekitar 1 bulan. Kami sedang menggodok, baik tadi yang saya sampaikan ya, karena ada perubahan status kepegawaian, tentunya nanti Simlunya harus ada penyesuaian secara proses bisnis ya, secara kelembagaan, karena nanti siapa yang memegang sebagai admin provinsi, kabupaten, BPP maupun nanti di tingkat lapangan. Nah, ini memang arahan ke depan karena Bapak Ibu sudah sebagai pegawai pusat eh, sudah mulai kan selama ini Bapak Ibu sudah hampir dari bulan April melaporkan LTT. Nah, ini eh, ke depan memang diharapkan Simlu ini juga terkait petani Poktan yang selama ini diupdate oleh admin di tingkat BPP ke depan akan kami perluas ya. Siapa yang akan melakukan update ini memang diharapkan merupakan menjadi kinerja Bapak Ibu ke depan ya. Karena petani Poktan kan ini merupakan binaan dari Bapak Ibu di lapangan. Tentunya Bapak Ibu langsung yang mengetahui. Ini ke depan sedang kami kembangkan, setiap masing-masing penyuluh nanti bisa melakukan update, edit terhadap kelompok tani binaan Bapak Ibu. Ini memang eh, perlu penyiapan sistem yang konferensif ya, karena data Simlo ini bukan sistem yang baru, tapi memiliki database sebelumnya yang cukup besar, harus dimasukkan ke kamar-kamar yang tepat, karena nanti ke depan tadi seperti sudah saya sampaikan, eh, kelompok-kelompok tani ini nanti based on penyuluh siapa, kelompok tani binaannya, petaninya siapa saja, gapok taninya nanti siapa saja, sampai nanti KEP di KEP atau kelembagaan ekonomi petani di wilayah Bapak Ibu siapa saja yang dibina oleh penyuluh. Nah, ini merupakan jadi KPI Bapak Ibu kan. Sebenarnya salah satu tusi Bapak Ibu kan adalah melakukan pendampingan terhadap petani dan peningkatan kapasitasnya. Ini tentunya diharapkan Simlu sebagai base data dasar sehingga seorang penyuluh itu mengetahui saya petani binaannya siapa saja, kelompok taninya siapa saja, gapok taninya siapa saja, KEP-nya siapa saja. Nah, ini seperti kalau kami boleh ngambil contoh di beberapa aplikasi, eh, kan kalau diibaratkan guru ini sebagai penyuluh ini sebagai guru ya, ini di beberapa instansi lain, kalau kita ibaratkan, aduh, maaf Bapak Ibu terputus ini sinyalnya izin. Jadi ke depan tadi sudah kami sampaikan saat ini sedang dikembangkan dalam proses finalisasi migrasi database. Ini izin kami menyampaikan memang dalam 1 bulan ini sedang ditutup 3 menu tadi terkait tambah data, eh, edit.
dan update di aplikasi edit data dan hapus data kami nonaktifkan selama 1 bulan dari 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2025. Tapi Bapak Ibu tetap bisa login, bisa melihat data masing-masing masing-masing Bapak Ibu admin, tapi tidak bisa melakukan 3 aktivitas tadi. Barangkali itu informasi terakhir di penghujung waktu kerja Bapak Ibu. Sudah jam 4 ini, barangkali di wilayah tengah timur sudah lewat. Mohon maaf atas terlewatan waktunya mengambil waktu pulang Bapak Ibu. Sekali lagi kami menyampaikan eh, permohonan maaf dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Ini sudah 6.300 ya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Dinda. Baik, terima kasih Pak Darwin atas pemaparannya. Mungkin ada yang mau ditambahin dari Pak Andre atau Bu Neneng? Izin untuk Pak Andre sedang ada dipanggil oleh pimpinan. Mungkin dari kami cukup sekian aja. Mungkin Mbak Dinda bisa ditutup untuk apel sore ini. Baik, Bu Neneng, terima kasih banyak. Mungkin ditutup saja apel pada sore hari ini. Telah selesai rangkaian apel pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada apel sore hari ini. Jangan lupa LCS dan pada laporan harian BP maupun LTT. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.